Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Maksi di channel Bonsai Pemula Flores. Hari ini saya ingin menunjukkan salah satu bahan bonsai loa, dan di sini adalah bahan bonsai loa yang merupakan hasil program pecah batang yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Dan di sini sebenarnya saya lakukan pecah batang dengan membelah 4 bagian dari bahan bonsai loa ini, tetapi seiring dengan perjalanan waktu salah satu bagian dari batangnya ini membusuk, teman-teman. Jadi hanya sisa 3 sekarang, dan yang di depan ini sudah membusuk seperti yang terlihat di video ini. Dan program pecah batang ini, teman-teman, saya lakukan sekitar 1 tahun yang lalu. Hasilnya sekarang sudah seperti ini, dan luka-lukanya ini sudah mulai menutup. Ini dulu sebenarnya ada akar-akar besar di bagian batang-batang ini, tetapi saya potong lagi sehingga sekarang hanya menumbuhkan akar-akar kecil. Ini waktu itu saya lakukan supaya ukuran akarnya itu sama. Jadi yang saya biarkan waktu itu hanya akar-akar serabut, dan sekitar 5 bulan terakhir ini saya munculkan akar-akar serabut ini ke atas permukaan tanah, dan hal tersebut membantu proses pembesaran akar-akar ini lebih cepat. 5 bulan akar-akarnya sudah lumayan besar, dan selain proses pembesaran akarnya lebih cepat dengan metode seperti ini, kita juga bisa dengan leluasa untuk mengontrol akar-akarnya. Kalau ada akar-akar yang menjulur tidak sesuai dengan keinginan kita bisa mengatur dengan cara menarik dan menguatkannya dengan tanah. Jadi ini adalah update atau perkembangan dari bahan bonsai loa hasil pecah batang. Dan sebenarnya bahan bonsai loa ini masih tinggi ke atas, teman-teman, tapi saya sudah melakukan pemotongan beberapa kali karena saya persiapkan bahan bonsai ini sebagai bahan bonsai small atau bonsai kecil. Jadi waktu itu batangnya agak tinggi, saya potong lagi. Ini kalau tidak salah saya sudah lakukan pemotongan sekitar 2 atau 3 kali, dan sekarang saya pikir ini sudah cukup bagus. Waktu itu saya sudah memilih beberapa cabangnya, ini hanya menyisakan 5 cabang. Nanti kalau cabangnya ini cukup kuat, kita akan melakukan pengawatan. Jadi ini akarnya sudah cukup melingkar dan akarnya sudah kuat-kuat, teman-teman. Mungkin karena sering terkena sinar matahari dan sering terkena air sama angin, jadi pembentukan akarnya lebih sempurna. Jadi untuk teman-teman yang selalu bertanya mengenai update dari bahan bonsai loa pecah batang yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu, sekarang saya ingin menunjukkan kalau ini adalah perkembangan dari bahan bonsai loa hasil pecah batang. Dan dilihat dari bentuknya ini, teman-teman, apalagi saya tanam hanya di dalam pot, teman-teman bisa tahu ini prosesnya memakan waktu yang cukup lama, tetapi hasilnya di sini cukup memuaskan. Yang paling penting dalam proses pecah batang ini, teman-teman, pada saat kita melakukan proses awal, kita harus meneduhkan bahan bonsai loa ini, dan kalau bisa semua luka yang merupakan hasil dari proses pecah batang itu ditutup dengan tanah sekalian. Nanti setelah akar-akar serabutnya muncul seperti ini, walaupun masih kecil, teman-teman bisa mengangkat sedikit demi sedikit
sehingga bisa menaruhnya sampai di permukaan seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya mengenai update dari bahan bonsai loa hasil pecah batang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Bonsai Pemula Flores. Semoga video-video yang saya sajikan bermanfaat buat teman-teman.